Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Lavinia Sari Tupakpahan. Saya mahasiswi UT dengan NIM 8604 10747 dan saya akan mempresentasikan presentasi diri saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu untuk tugas tutorial kedua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan dengan memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hal ini menjadikan pendidikan lebih terarah, kritis, dan relevan dalam merespon tentang zaman serta perkembangan karakter siswa. Berikut adalah peran utama filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Landasan berpikir kritis. Filsafat melatih pendidik dan peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi berpikir secara logis, sistematis, dan mendalam. Ini mendorong sikap ilmiah yang analitis terhadap berbagai teori dan fenomena, menentukan arah dan tujuan. Landasan filosofis memberikan pedoman yang jelas tentang mengapa dan untuk apa suatu materi diajarkan, bukan sekedar bagaimana cara mengajarkannya. Pembentukan karakter dengan menjembatani aspek moral dan etika, filsafat memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif, tapi juga pembentukan moral dan tanggung jawab sosial. Pengembangan profesionalisme. Pemahaman filosofis membantu pendidik merancang pembelajaran yang lebih holistik, kreatif, dan adaptif termasuk dalam mengintegrasikan teknologi. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Di sini saya akan menjelaskannya. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai pendidikan melalui 3 pilar utamanya. Yang pertama, ontologi, memastikan objek kajiannya jelas. Yang kedua, epistemologi, menjaga validitas metode ilmiahnya. Dan aksiologi, mengawal nilai moral dan etika penerapannya. Berikut cara filsafat ilmu menjalankan peran pengawasan dalam penguatan. 1. Mengawasi eksistensi keilmiahan atau fungsi kritik dan demarkasi. Penyaring teori, memastikan teori pendidikan didasarkan pada riset empiris yang valid, bukan sekedar opini atau mitos penataan kelas. Batas kompetensi, menjaga agar ilmu pendidikan tidak keluar dari jalurnya, seperti membedakan antara indoktrinasi politik dan edukasi murni. Evaluasi metode, menguji kesahihan alat ukur pendidikan seperti memastikan ujian atau asesmen benar-benar mengukur kecerdasan, bukan sekedar hafalan. Dan yang kedua, memperkuat eksistensi keilmiahan atau fungsi fondasi, diantaranya keterbukaan ilmiah, mendorong pendidikan untuk terus memperbarui diri dan adaptif terhadap temuan baru seperti teknologi AI. Yang kedua, integrasi multidisiplin, memperkuat posisi pendidikan sebagai ilmu mandiri yang kokoh. Kejelasan konsep, menstandarisasi istilah-istilah edukasi agar tidak terjadi ambiguitas dalam kurikulum dan instruksi pengajaran. Yang ketiga, mengawal nilai-nilai pendidikan atau fungsi aksiologis, diantaranya kompas etika, memastikan bahwa pemanfaatan teknologi atau metode baru dalam belajar tetap menghormati hak asasi dan martabat siswa. Orientasi karakter, mengarahkan pendidikan agar tidak sekedar mencetak pekerja. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi konsumen dari filsafat ilmu, tetapi juga menjadi laboratorium hidup yang memperkuat, memperbarui, dan menguji teori filsafat itu sendiri. Berikut cara konkret bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat eksistensi filsafat ilmu. Yang pertama, menjadi ruang uji sahih teori filsafat atau verifikasi empiris yang terdiri dari validasi asumsi. Filsafat ilmu menghasilkan teori tentang bagaimana manusia berpikir dan belajar. Pendidikan bermakna menguji teori tersebut di dalam kelas nyata untuk membuktikan kebenarannya. Koreksi konsep. Jika suatu teori filosofis tentang ilmu pengetahuan tidak relevan saat diajarkan praktik pendidikan
akan memberikan umpan balik untuk memperbaiki teori filsafat tersebut. 2. Memperluas objek kajian filsafat ilmu atau pengayaan ontologis lahirnya isu baru. Pendidikan yang menghargai nilai kemanusiaan akan memunculkan tantangan baru seperti etika penggunaan AI dalam belajar. Evolusi metode ketika pendidikan berhasil menerapkan metode belajar berbasis proyek atau kolaboratif, filsafat ilmu mendapatkan data baru tentang cara manusia memperoleh kebenaran. 3. Melahirkan generasi pemikir baru atau regenerasi filosofis. Di antaranya keterampilan bertanya. Pendidikan yang bernilai melatih siswa untuk bertanya mengapa dan bagaimana, bukan sekedar menghafal. Sikap kritis ini adalah bahan bakar utama bagi lahirnya ilmuwan dan filsuf masa depan. Selanjutnya, penyebaran sikap ilmiah. Pendidikan yang bermakna menanamkan kejujuran, akademik, dan objektivitas kepada siswa sejak dini. Hal ini menjaga agar ekosistem sains di masa depan tetap sehat dan beretika. Dan yang keempat, mencegah filsafat ilmu menjadi menara gading atau aplikasi praktis. Di antaranya, pragmatisme. Yang sehat tanpa pendidikan filsafat ilmu hanya akan menjadi perdebatan teoritis yang abstrak di kalangan akademis. Selanjutnya, solusi sosial. Ketika ilmu pendidikan yang syarat nilai berhasil menyelesaikan masalah sosial, hal itu membuktikan bahwa filsafat yang melandasinya adalah filsafat yang hidup dan berguna. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Saya akan menjelaskan di slide yang ke-15 ini. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan karena kemampuannya membedah praktik pendidikan hingga ke akar terdalam melalui 3 pilar utamanya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat membantu mengevaluasi hakikat materi, metode pengajaran, hingga tujuan akhir dari pendidikan sendiri. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah contoh konkret penerapannya dalam ruang kelas dan sistem pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi menyajikan ilmu sebagai hafalan mati dalam pembelajaran IPA. Siswa diajak membedah hakikat materi dengan melakukan eksperimen langsung. Misalnya meneliti ekosistem sungai di sekitar sekolah, sehingga mereka memahami esensi ilmu secara utuh. Dalam pengembangan kurikulum, yaitu pembuatan kurikulum disesuaikan dengan hakikat perkembangan anak pada setiap fase, memisahkan materi secara logis antara konsep dasar dan terapan. Demikian presentasi individu yang saya buat. Semoga bisa memenuhi tugas tutorial kedua dengan masalah mata kuliah filsafat ilmu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang terdapat dalam perkataan maupun dalam pembuatan video ini, dan semoga presentasi yang saya buat ini berguna bagi semua orang, termasuk pada saya. Sekian dan terima kasih. Salam hormat, salam sejahtera, dan selamat malam.